Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ikhwafillah, azakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Ngawas Ngaji Online bersama Pesantren Maki Bandung bersama saya Pina Rahmat, dan insyaallah hari ini kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir Al-Muyassar insyaallah pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 16. Taib, agar tidak apa agar waktu kita efektif, maksudnya kita mulai saja. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ya. Innal ladzina, ya, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir, sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka, a'anzartahum, apakah engkau beri peringatan. A'anzartahum, nah, ini ya, luar biasa nih bahasa Arab, ya. Satu, kalau dalam bahasa kita ini mungkin satu kata, ya, tapi dalam bahasa Arab ini sebenarnya ada tiga kalimat di situ, ya. A'anzartahum, a'anzar, bahkan empat. A'anzartahum, Masya Allah. Ini istifham, apakah, anzar, memberi peringatan, tak, kamu, hum, pada mereka, ya. Jadi ini ada isim istifham, huruf istifham, kemudian fiil, fa'il, maf'ul bih, ya. Am lam tunzirhum, ya, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, ya. Kemudian di sini, ya, penjelasannya, innalladzina jahadu ma unzila ilaika. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang jahadu, ya, mereka ingkar, ma, terhadap apa yang unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu, ya, mir rabbika, dari Tuhanmu, istikbaran, ya, karena kesombongan, ya, watugianan, ya, dan juga karena kesesatan, ya. Lan yaqa'a minhumul imanu. Lan, nah ini lan, ini adalah harfu nafiyin, ya, lihalin wastikbal, ya. Apa itu harfu nafiyin lihalin wastikbal? Itu huruf nafi untuk waktu sekarang dan yang akan datang. Nah, itu, ya. Jadi orang-orang yang ingkar kepada apa yang diturunkan kepadamu mir rabbika, dari Tuhanmu, istikbaran, ya, karena kesombongan, watugianan, ya, ya, dan karena melampaui batas, itu ya, tugian itu togo, ya. Lan yaqa, tidak akan pernah masuk, ya, minhum, atau tidak akan pernah ada minhum, ya, dari mereka, al imanu, ya, keimanan. Jadi tidak akan pernah eh, ada di dalam diri mereka, yaitu keimanan, ya, karena ini berbicara tentang orang-orang kafir, ya. Sawaun, sama saja, akhawaftahum, apakah engkau menakut-nakuti mereka, ya, wahazartahum, dan engkau memperingatkan mereka, ayyuhar rasulu, ya, wahai rasul, maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, min azabillah, ya, dari azab Allah, ya, dari siksa Allah. Am tarokta zalika, ya, atau engkau meninggalkan hal itu, ya. Maksudnya itu meninggalkan memberikan peringatan kepada mereka, ya. Am tarokta zalika. Hmm. Li israrihim, ya, karena mereka berkelanjutan, ya, terbiasanya mereka, ala batilihim, ya, pada kebatilan mereka, itu, ya. Jadi mereka, orang-orang kafir, ya, bagaimanapun diberikan peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka tidak akan pernah beriman, ya. Kenapa? Karena mereka itu sifatnya itu israr, ya. Dan israr itu maksudnya melakukan sesuatu dengan terus menerus, gitu, ya.
yang melakukan sesuatu dengan terus-menerus. Li israrihim ala batilihim. Kemudian khatamallahu ala qulubihim, ya, khatama telah mengunci mati. Allahu Allah ala qulubihim atas hati-hati mereka, ya. Qulub itu bentuk jama dari qalbun, ya. Ala qulubihim atas hati-hati mereka. Wa ala dan atas sam'ihim, ya, pendengaran mereka. Hmm. Wa ala absarihim, ya, dan atas penglihatan mereka, ya. Gisyawatun, ya, tutupan. Walahum dan bagi mereka azabun, ya, siksaan azimun yang berat, ya, atau yang pedih. Nah, di sini coba kita lihat, ya, perhatikan khatamallahu ala qulubihim ini jamak, sifatnya jamak. Kulub, ya, kulubun bentuk jamak dari qalbun. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci mati hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim. Nah, sekarang perhatikan ya. Sam'un ini sigotnya mufrad, ya. Wa ala sam'ihim. Mufrad. Wa ala absarihim. Kemudian datang lagi ini bentuknya jamak, ya. Ini menurut sebagian ahli tafsir, ya, tafsir lugawi juga, ya, dikatakan, ya, bahwasannya yang dinamakan dengan pendengaran itu, misalkan apabila orang ada pada satu tempat, ya, maka dia mendengar dengan pendengaran yang sama, gitu. Maka bukan telinga di sini, tapi pendengaran. Gitu. Contohnya sekarang, ya, bapak dan ibu-ibu di tempat yang berbeda akan tapi mendengarkan dengan misalkan kalau sedang fokus, ya, dengan kajian kita, mendengarkan suara saya. Akan tetapi hati kita, ya, ini berbeda-beda, satu sama lain tidak sama, ya. Demikian juga dengan penglihatan kita. Di sini saya melihat kepada monitor, ya, dan juga yang ada di ruangan ini, ya. Bapak dan ibu-ibu mungkin melihat yang lain. Ya, jadi seperti itu, ya. Maksud itu mengapa kulub bentuknya jamak, ya, sementara samun di sini mufrad, ya. Absor juga bentuknya jamak, seperti itu, ya. Walahum azabun azimun dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, toba Allahu ala qulubi haula'i, ya, wa ala sam'ihim. Toba, ya, artinya mengunci mati. Allahu Allah ala qulubi haula, ya, atas hati-hati mereka ini. Nah, ini haula'i ini adalah bentuk isim isyarah lil qarib, ya. Dia adalah isim isyarah untuk dekat. Ala qulubi haula'i atas hati-hati mereka ini, wa ala sam'ihim dan atas pendengaran mereka, wa ja'ala ala absarihim dan menjadikan atas penglihatan-penglihatan mereka gitoan tutupan. Tuh, ya. Bisa babi kufrihim disebabkan kekafiran mereka, wa inadihim, ya, dan keingkaran mereka. Nah, itu, ya. Jadi kufrun dan juga inad, ya. Inad itu keingkaran. Wa inadihim atau penentangan bisa, ya. Wa inadihim dan penentangan mereka. Mimba dimatabayana, ya, dari setelah jelasnya lahumul haqqu bagi mereka kebenaran. Nah, gitu, ya. Jadi setelah jelas bagi mereka kebenaran, ya, mereka tetap berada di dalam keingkaran mereka, ya, di dalam eh, kesesatan mereka. Mimba dimatabayyana lahumul haqqu, ya. Falam yuwafiqhum lil huda, ya, dan Allah tidak memberikan kepada mereka lil huda petunjuk, gitu. Walahum, ya, dan bagi mereka azabun syadidun, ya, azab yang pedih fi nari jahannama di neraka jahanam. Nah, seperti itu, ya. Nah, para hadirin ikhwati iman, ya. Jadi dua ayat ini yaitu ayat 6 dan 7 ini adalah ayat terkait dengan orang-orang kafir, ya. Jadi kalau dari mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, ya, atau ayat yang kedua saja, ya.
Ayat yang kedua sampai dengan yang kelima itu adalah terkait dengan al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kemudian ayat 6 dan 7 ini terkait dengan siapa? Yaitu al-kafirun, orang-orang yang kafir. Sementara dari 8 nanti sampai dengan 20 ya 13 ayat itu terkait dengan munafikun, orang-orang yang munafik ya. An-nifaq. Nah, siapa orang-orang yang munafik? Alladzina yudhirul imana wa yukhfunal kufra. Yaitu orang-orang yang yudhirunal iman, yang mereka menampakkan keimanan, wa yukhfunal kufra, dan mereka menyembunyikan kekafiran gitu. Baik. Ya, jadi ayat 6 dan 7 ini adalah ayat yang terkait dengan siapa? Dengan orang-orang yang kafir. Itu. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ayat yang ke-8. Nah, ini baru berbicara tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik ya. Wa minan nasi ya, dan di antara manusia may yaqulu, ada yang berkata, amanna, kami telah beriman. Hmm. Billahi, kepada Allah, wabil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Itu. Wa ma hum bimu'minin ya, dan tidaklah mereka bimu'minin ya, beriman. Dan ba-nya ini ba zaidah ini namanya ya. Ba apa? Ba zaidah, yaitu ba tambahan. Baik. Ayat yang ke-8. Wa minan nasi, dan di antara manusia ya, farikun. Nah, farikun artinya ada sekelompok gitu ya. Jadi sekelompok manusia yang apa? Yataraddadu. Ya. Yataraddadu artinya berada di dalam kebimbangan. Berada di dalam kebimbangan atau berada di dalam keraguan. Mutahayyiran, ya, mutahayyiran artinya bingung, ya, mutahayyiran, bingung. Bainal mu'minin wal kafirin, ya. Jadi ragu, ya, kemudian juga bingung, mutahayyiran. Bainal mu'minin, antara orang-orang yang beriman, wal kafirin, dan orang-orang kafir. Ya, jadi tidak jelas status mereka. Ya, wahumul munafikuna, dan mereka adalah orang-orang munafik. Ya, alladzina yaquluna bi alsinatihim, yaitu orang-orang yang berkata dengan lisan-lisan mereka. Alsinah jamak dari lisan. Alladzina yaquluna bi alsinatihim, orang-orang yang berkata dengan lisan-lisan mereka, dengan lidah-lidah mereka. Shadaqna billahi, kami membenarkan Allah. Wabil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Wahum fi batinihim ya. Nah, wawunya ini wawu hal ya. Wawu hal ya. Wahum fi batinihim ya. Sedangkan keadaan dalam batin mereka kadzibuna, mereka dusta. Mereka dusta. Lam yu'minu, mereka tidak beriman. Begitu ya. Nah, ya, jadi ayat dari mulai ayat yang ke-8 ini berbicara tentang siapa? Tentang orang-orang munafik. Oke. Ayat yang ke-9. Yukhadi'un Allah. Ya, mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu. Illa anfusahum, kecuali diri-diri mereka. Wa ma yashurun, dan tidaklah mereka merasakan. Nomor 9, ayat yang ke-9. Ya'takiduna, ya, mereka memiliki keyakinan. Ya'takidun, mereka memiliki keyakinan. Bijahlihim, ba'nya ini sababiyah ya. Ba'nya adalah sababiyah. Bijahlihim, disebabkan kejahilan mereka. Annahum, bahwasanya mereka yukhadi'un Allah, ya, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, biidharihimul kufra, biidharihimul imana, ya, dengan idharihim, mereka menampakkan al-imana. Iman di sini maf'ul bih ya, dari masdar idhar. Biidharihimul imana, yaitu mereka dengan menampakkan keimanan.
wa idmarihimul kufra, ya, wa idmarihimul kufra, dan mereka menyembunyikan kekafiran. Nah inilah ya orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik adalah alladzina yudhirunal imana, orang-orang yang menampakkan keimanan, wa yudmirunal kufra, dan mereka menyembunyikan kekafiran. Gitu. Wa ma yakhda'una, ya, maknya ini manafiyah, ya. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri-diri mereka sendiri, li'anna akibata khida'ihim, karena akibat dari tipuan mereka itu ta'udu alaihim, kembali atas mereka, gitu ya. Wa min farati jahlihim, ya, dan dari berlebihannya, ya, dan dari berlebihannya kebodohan mereka atau ketidaktahuan mereka, ya. Ada yang namakan dengan al-ifrat, ya. Ifrat itu berlebih-lebihan, ya, begitu. Itu yang dinamakan dengan kelalaian, bisa, ya, dinamakan dengan wa min farati jahlihim, ya, dan disebabkan, minnya sababiyah, ya, dan disebabkan karena mereka berlebihan di dalam kebodohannya itu, la, ya, yuhissuna bidzalika, mereka tidak merasakan hal tersebut, gitu ya. Ya, mereka tidak merasakan bahwasanya, ya, mereka itu eh, tertipu dengan tipuan mereka sendiri. Mereka tertipu dengan tipuan mereka sendiri. La yuhissuna bidzalika, mereka tidak merasakan hal tersebut. Li fasadi, disebabkan karena kerusakan qulubihim, hati-hati mereka. Masya Allah. Waliyahudillah. Baik, ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambahkan penyakit kepada mereka. Itu. Walahum, dan bagi mereka azabun, siksaan, alimun, ya, yang menyakitkan, ya, bima kanu yakdzibun, dengan apa yang mereka buat, ya, dari kedustaan. Fi qulubihim syakkun, di dalam hati-hati mereka terdapat keraguan, gitu ya, terdapat keraguan. Wa pasadun, ya, dan juga kerusakan, ya. Fabtulu, maka mereka diuji, ya, atau maka ditimpakan kepada mereka cobaan, bil ma'asi, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, al mujibati, ya, yang mengharuskan li uqubatihim, ya. Nah, jadi kemaksiatan tersebut akan mengharuskan mereka berada di dalam siksaan, ya. Itu li uqubah. Uqubah itu siksaan. Qab. Fazadahumullahu syakkan, maka Allah kemudian menambahkan bagi mereka syakkan, keraguan, ya. Walahum uqubatun mujiatun, ya, dan bagi mereka siksaan mujiatun, yang menyakitkan, ya, itu bisa babi kadzbihim wa nifakihim, disebabkan karena kedustaan mereka dan kenipakan mereka, itu, atau kemunafikan mereka, ya. Nah, ini ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Gitu. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi, qalu, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, sesungguhnya
kami adalah orang-orang yang berbuat atau berbuat kebaikan. Atau muslihun, membuat perbaikan. Bukan kebaikan, tapi membuat perbaikan. Baik. Wa idza nusihu, dan apabila mereka dinasihati. Ya, wa idza nusihu, dan apabila mereka dinasihati. Liyakuffu, ya, agar mereka berhenti anil ibsadi, dari berbuat kerusakan, ya, fil ardi, di muka bumi, bil kupri wal ma'asi, dengan kekafiran dan juga kemaksiatan-kemaksiatan, wa ibsya'i, dan menyebarkan asraril mu'minin, ya, rahasia-rahasia orang-orang yang beriman, wa muwalatil kafirin, dan loyal kepada orang-orang kafir gitu. Qalu qalu, mereka mengatakan kadzaban wa jidalan, ya, dalam kondisi berdusta dan jidal, berbantah, membantah. Innama nahnu, sesungguhnya hanyalah kami, ahlul islah, orang-orang yang membuat perbaikan. Innama nahnu ahlul islah. Tuh. Ya. Ayat yang ke-12. Ala, nah ala ini disebut dengan huruf istiftah, ya. Huruf istiftah wa tanbih sama saja ya. Ingatlah. Ala, ingatlah. Innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsidun, mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin akan tetapi la yashkuruna, mereka tidak merasakan. Baik. Inna hadzal ladzi yaf'alunahu, inna, sesungguhnya, hadza, ini, alladzi, yang, yaf'alunahu, mereka mengerjakannya, ya, wa yaz'umuna, ya, dan mereka menyangka, annahu, bahwasannya apa yang mereka kerjakan itu, islahun, ya, perbaikan, huwa, ya, pada kenyataannya gitu ya, boleh kita terjemahkan begitu, huwa, dia itu, ainul fasadi, inti dari kerusakan, ya, ain kan mata, al fasad kerusakan, ainul fasadi, inti daripada kerusakan. Lakinnahum, ya, akan tetapi mereka, bisa babi jahlihim, disebabkan karena kejahilan mereka, wa inadihim, dan penentangan mereka, kembali, la yuhissuna, ya, mereka tidak merasakan, gitu ya. Jadi sekali lagi para hadirin ikhwatu iman, ini terkait dengan inad, ya, inad, maka ada yang namakan dengan kufur inad, ya. Kufur inad itu ya menentang, keras kepala, boleh ya kita terjemahkan begitu ya. Jadi disebabkan karena kebodohan dan penentangan mereka, ya, karena keras kepalanya mereka, la yuhissuna, mereka tidak merasakan akan hal tersebut. Oke. Kemudian ayat yang ke-13, wa idza qila lahum, dan apabila, ya, idza ini syartiyah, wa idza, dan apabila, qila, dikatakan, lahum, ya, kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama, seperti mana, amanan nasu, telah beriman, an-nasu, manusia, maksudnya adalah kama amanal mu'minun, gitu. Seperti mana berimannya orang-orang yang beriman. Qalu, mereka mengatakan, anu minu, ya, apakah kami harus beriman, ya, atau apakah kami beriman, kama, seperti mana, ini huruf tasbih ya, Kak. Kama, seperti mana, amanas supaha, ya, adalah berimannya as-supaha, dan supaha itu adalah bentuk jama dari safih, artinya orang-orang yang bodoh. Nah, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bodoh. Ala, ini huruf tanbih. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka,
humus sufaha'u, merekalah orang-orang yang bodoh. Walakin akan tetapi la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui. Ayat yang ke-13, wa idza qila, dan apabila dikatakan lil munafikina, ya, kepada orang-orang yang munafik, aminu, berimanlah kalian, ya, misla imanis sahabati, seperti berimannya sahabah. Sahabah itu jamak, mufradnya sahib, ya, misla imanis sahabati, seperti berimannya atau seperti keimanan para sahabat. Wahwal imanu bil qalbi, dan dia adalah keimanan dengan hati, wal lisani, dan lisan, wal jawarihi, dan juga anggota tubuh. Nah, gitu. Jadi yang dinamakan dengan keimanan itu harus mengandung 3 perkara. Yang pertama tasdikun bil qalbi, ya, tasdik bil qalbi artinya membenarkan dengan hati. Yang kedua adalah iqrarun bil lisani, mengikrarkan dengan lisan, ya, wal a'malu bil jawari, ya, dan amal-amal dengan seluruh anggota tubuh, gitu. Jadalu, mereka membantah, ya. Waqalu, dan mereka berkata, anusaddiku misla tasdiki di apil akli waroi. Ini, ya, orang-orang yang sombong tuh begitu. Kalau mereka ditunjukkan kepada kebenaran, tidak mau menerima, ya, itu. Orang-orang munafik itu sombong, ya. Maka mereka katakan, anusaddiku, haruskah kami beriman misla tasdiki di apil akli waroi, seperti berimannya orang-orang yang lemah akal dan juga pikirannya, gitu, ya. Jadi mereka mengatakan kepada para sahabat itu, ya, di aful akli waroi, ya, lemah akalnya dan juga pikirannya. Panakunu nahnu wahum bisa pahit sawaun. Ya Allah, ya. Nah, jadi begitu, sawaan, ya. Panakunu nahnu, maka jadilah kami, wahum, dan mereka, bisa pahit sapaan, ya, sawaan. Panakunu nahnu, maka jadilah kami, wahum, dan mereka, maksudnya orang-orang munafik ini mengatakan, maka jadilah kami, ya, dan mereka para sahabat, pisapah dalam kebodohan itu sawaan, sama, ya. Jadi mereka mengatakan para sahabat radhiyallahu anhum yang telah beriman, ya, itu mereka katakan supaha. Dan supaha itu adalah di ampul akli waroi, lemah akal dan juga pemikirannya. Faraddallahu alaihim, maka Allah membantah, ya. Radda itu bisa ada beberapa makna, ya. Radda membantah, menolak juga boleh. Juga menjawab bisa. Faraddallah, maka Allah membantah alaihim, atas mereka, bi annas safaha, bahwasanya kebodohan itu maksurun alaihim, justru dibatasi, ya, alaihim, atas mereka, gitu, ya. Jadi apa yang mereka katakan bahwasannya haruskah kami beriman seperti berimannya orang-orang yang bodoh itu, nah justru kebodohan itu, ya, adalah sesuatu yang ada pada diri mereka, gitu, ya, ada pada diri mereka, maksurun alaihim, dibatasi atas mereka. Wahum, dan mereka, wawunya haliyah, wahum, dan mereka, la ya'lamuna, tidak mengetahui, anna mahum pihi, ya, bahwasannya apa yang mereka berada di dalamnya, huwad dolalu, ya, adalah kesesatan, wal khusronu, dan kerugian, waliyadzubillah, ya. Nah, jadi begitu, ya, ini ayat yang ke-13, ya. Dalam ini, ya, sangat dalam, Masya Allah. Ini baru tafsir Muyasar, ya, tafsir Al-Muyasar. Muyasar itu mudah, ya. Kalau kita baca Ibnu Katsir, Masya Allah, ya, dalam. Tapi Ibnu Katsir itu susah untuk menyelesaikannya dalam
waktu yang singkat saja sih ya. Kayaknya kita gunakan tafsir Al-Muyassar. Mudah-mudahan 604 minggu beres. 604 minggu beres ya, insya Allah ya gitu. Jadi sampai kapan ini kita ngaji tafsir Al-Muyassar? Seminggu 1 halaman, 604 minggu insya Allah ya beres bismillah. Gitu ya, ini target saya. Jadi kalau misalkan kita masih diberikan panjang usia, habis tafsir Muyassar kita lanjutkan lagi ya ke tafsir yang lain insya Allah gitu ya. Atau nanti habis tafsir Muyassar beres gitu ya, 604 minggu itu beres, kita lanjut Ibnu Katsir. Wah, kalau Ibnu Katsir saya yakin sebelum habis tafsirnya sudah habis usia kita. Ya karena seminggu 1 kali kan ya, tapi insya Allah ya kita diwafatkan dalam kondisi sedang mencari ilmu ya. Saya juga bukan karena ilmu saya lebih dari yang hadir di sini, tidak, sama saya juga ya. Ini membacakan dan menerjemahkan kemudian menjelaskan sesuai dengan apa yang saya pahami dari kitab-kitab tafsir dan juga penjelasan para ahli ilmu gitu ya. Jadi sama belajar dengan antum semua sama ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita bisa menyelesaikan kitab minimal tuh. Tidak bisa menyelesaikan yang besar, yang mudah seperti ini kita diberikan kesempatan untuk bisa membaca seluruh tafsir ya insyaallah. Baik, ayat yang ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu ya, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan, amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka kembali, khalau maknanya rojau. Wa idza khalau, dan apabila mereka kembali, ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, qalu ya, qalu, mereka mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama dengan kalian. Innama nahnu, sesungguhnya hanyalah, innama ini hasar ya, hasar, atau kalau dalam kitab i'rab dia disebut dengan al-kafatu wal makfufah, kafah makfufah. Innama nahnu, sesungguhnya hanyalah kami, mustahziuna, orang-orang yang memperolok-olokkan. Haula'il munafiquna, mereka orang-orang yang munafik ini ya, idza qabalul mu'minin, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan, shadaqna bil Islam, kami membenarkan ya dengan keislaman. Shadaqna bil Islami ya, mislakum ya, seperti kalian. Ya, shadaqna bil Islami ya, atau mislikum ya, sama dengan kalian. Ya, jadi kami ini sama ya, seperti kalian. Wa idzan sorofu, dan apabila mereka berpaling, wa zahabu, dan mereka pergi ya, ila zu'amaihim, kepada pemimpin-pemimpin mereka. Nah, zu'ama ini adalah bentuk jamak dari zaim ya. Bentuk jamak dari zaim. Zaim itu rais. Nah, maka yang dimaksud dengan syayatinihim pada ayat yang ke-14 ini adalah ru'asa ihim. Ila zu'ama ihim ay ru'asa ihim. Ya, kepada pemimpin-pemimpin mereka, al-kafarati, yang kafir ya, al-mutamarridina Allah ya, yaitu orang-orang yang mereka ya, tamarrud ya. Tamarrud itu sebenarnya adalah sifat yang lebih ya. Dia adalah wasfun zaidun minal kufri ya. Tamarrud itu menentang, memberontak. Nah, itu yang dinamakan dengan tamarrud. Jadi dia itu adalah wasfun zaidun alal kufri wal kafarati. Ya, dia adalah sifat lebih apabila dibandingkan dengan kafir. Jadi tamarrud
Mutamarridin, mereka menentang, memberontak alallahi, ya, gitu, kepada Allah. Akadu lahum, ya, akadu lahum. Mereka memberikan penguatan. Ya. Siapa nih? Zu'ama itu, para pemimpin itu. Akadu lahum. Mereka memberikan penguatan lahum kepada mereka, ya, gitu. Pada orang-orang munafik itu, annahum ala millatil kufri, bahwasanya mereka tetap berada di atas agama kekafiran. Lam yatrukuha, mereka tidak akan meninggalkannya. Ini yatrukuna aslinya begitu, masuk lam maka dibuang nunnya. Lam yatrukuha, mereka tidak akan meninggalkannya. Ya. Wa innama kanu yastakhifuna, ya, bil mu'minin, ya. Akan tetapi apa yang mereka lakukan itu, ya, dalam hal ini terkait dengan mereka ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, itu yastakhifun itu meremehkan, ya. Wa innama kanu, dan sesungguhnya hanyalah mereka yastakhifuna bil mu'minin, mereka meremehkan orang-orang yang beriman, ya. Wa yaskharuna minhum, ya, dan mereka merendahkan, gitu. Yaskharun artinya merendah. Wa yaskharuna minhum, dan mereka merendahkan orang-orang yang beriman. Begitu, ya. Jadi ya begitulah orang-orang yang munafik, ya. Allahu yastahzi'u bihim. Allah, ya, mengolok-olokkan mereka, wa yamudduhum, ya, dan membiarkan mereka, ya, fi tughyanihim, ya, di dalam kesesatan mereka. Tughyan di sini dolak lah, ya. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka, wa yamudduhum bermakna yatrukuhum. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya mahuna, mereka terombang-ambing. Allahu yastahzi'u bihim. Allah, ya, mengolok-olokkan mereka. Nah, ini yang dinamakan dengan istihza, ya. Apa yang dinamakan dengan istihza? Istihza itu apa? Ya, mengolok-olok, ya, gitu. Nah, dan juga, ya, wa yumhilhum, ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yumhiluhum, dan membiarkan mereka, ya. Wa yumhiluhum, ya. Oh, Ibu Juminah, sebentar, sekejap. Aduh, sekejap. Aduh. Sebentar, ya. Nah, ya. Allahu yastahzi'u bihim. Allah memperolok-olokkan mereka, wa yumhiluhum, dan membiarkan mereka. Liyazdadu, ya, agar mereka bertambah, ya, dolalan, ya, kesesatan, ya, wa hayratan, dan kebingungan, ya, wa taradudan, ya, dan juga tarodud, ya. Tarodud itu keraguan. Oh, ini ada yang tak bisa bergabung, ya. Kenapa, ya? Tak bisa bergabung, ya. Oh, bisa. Boleh? Ibu sudah boleh bergabung? Alhamdulillah, ya. Ya, alhamdulillah sudah boleh bergabung. Syukran Ustaz, boleh. Iya, boleh, ya? Boleh. Boleh. Tadi saya share di grup, Ibu. Di grup saya coba tak boleh. Tak boleh, ya? Nanti ini aja apa infirodi saja nanti. Nah, saya share buat Ibu, ya. Syukran. Oke, kita lanjutkan. Liyazdadu dolalan, ya, agar bertambah, ya,
mereka, dolalan kesesatan, wahairatan ya, kebingungan, wataroddudan dan juga keraguan. Wa yujazihim, dan Allah memberikan balasan kepada mereka ala istihzaihim ya, atas olok-olokan mereka bil mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Gitu ya. Ini ayat yang ke-15. Terakhir ayat yang ke-16. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang menukarkan ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Fama rabihat, maka tidaklah beruntung tijaratuhum, perniagaan mereka, wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Ulaikal munafiquna, mereka orang-orang yang munafik. Ba'u anfusahum, mereka menjual ya diri-diri mereka. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini terkadang ya ishtarawu bimana ba'u, atau ba'u bimana ishtarau. Nah, ini kenapa? Sebab asalnya itu adalah mubadalah ya. Apa itu mubadalah? Pertukaran atau pergantian gitu ya. Pertukaran atau pergantian gitu ya. Dan apa yang mereka lakukan itu ya, ba'u anfusakum ya. Mereka menjual diri-diri mereka pisop kotin ya, dalam transaksi jual beli khasiratin, yang merugikan. Pisop kotin khasiratin, dalam transaksi jual beli yang merugikan. Itu. Kenapa? Fa'akhazul kufra, maka mereka mengambil kekafiran, wa tarukul imana, dan mereka meninggalkan keimanan. Famaka sabu syai'an ya. Famaka sabu syai'an ya, maka tidaklah kasabu syai'an, mereka mengerjakan sesuatu pun ya, khasirul hidayata ya. Itu mereka ya menjadi rugi ya. Dengan apa? Dengan meninggalkan hidayah ya. Wa hadza huwal khusranul mubin ya. Dan ini adalah merupakan kerugian yang nyata gitu ya. Waliyadzubillah ya, mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam petunjuk dan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Ada yang telat ya, insyaallah besok ya saya share ininya apa rekamannya ya. Jadi karena ini tak bisa tak bisa langsung ke YouTube ini. Ya, jadi harus diedit dulu ya. Karena rupanya lisensi daripada Zoom ini dia tidak bisa langsung ke YouTube ya. Tapi alhamdulillah sih kalau ininya full ini ya, lisensi Zoom-nya full ya. Alhamdulillah. Tapi untuk ke YouTube, entah dari YouTube-nya atau entah dari Zoom-nya ini ya. Oleh sebab itu maka saya rekam saja dulu di sini di komputer, nah, baru besok saya edit dan saya share di YouTube gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai sampai dengan ayat yang ke-16 ya. 1 minggu 1 halaman kita hafalkan. Nah, jadi kita hafalkan, kita coba target 604 minggu ya kita hafalkan, cobalah bareng-bareng, bismillah. Tapi nggak diuji, maksudnya kita challenge diri kita sendiri untuk menghafalkan Al-Quran di sisa-sisa usia kita ya. Nah, setelah paham maknanya kita hafalkan gitu ya. Karena ini saya punya metode namanya 4T ya. Apa 4T itu? Atau 5T ya. 5T itu yang pertama adalah tilawah ya, jadi kita tilawahkan. Kemudian yang kedua adalah terjemah, kita terjemahkan ya. Kemudian yang ketiganya itu adalah tadabur. Nah, kita sedang proses tadabur ini. Kemudian yang keempatnya itu tahfidz. Nah, kita hafalkan. Kemudian yang kelimanya tak maluf ya, kita amalkan
Ya, jadi tilawah kita tilawahkan atau tatslu boleh ya. Kalau mau fi'il semua ya, tatslu. Nah, engkau tilawahkan ya. Kemudian yang saya adalah tutarjim, engkau terjemahkan ya. Kemudian tatadabbar, engkau tadaburi. Kemudian misalnya keempat adalah tahfaz, ya, engkau hafalkan. Dan yang terakhir adalah ta'malu, ya, engkau amalkan. Nah, ini 5T ya, rumus 5T dalam belajar Al-Quran. Nah, kita sedang proses yang mana nih? Tadabbur ini ya. Ya, terjemah juga sama ya. Terjemah ya, kemudian tadabbur. Nah, tahfidnya silahkan hafalkan. Kita bareng-bareng menghafal, tapi tidak dites. Ya, hafalkan saja masing-masing ya. Setelah itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang merupakan kebaikan kita kerjakan ya. Kemudian perkara-perkara yang menjadi peringatan kita tinggalkan ya. Seperti itu rumusnya itu 5T ya. Apa? Tilawah, yang gampangnya nih, tilawah, terjemah, tadabbur, tahfiz, dan ta'mal gitu ya. Tilawah baca, kemudian terjemah ya terjemahkan, tadabbur renungi ya, kemudian tahfiz hafalkan, dan yang terakhir ta'malu engkau amalkan. Begitu ya. Selesai kajian kita hari ini ya. Masya Allah ya, ada 12 orang nih, Masya Allah. Ada Syukran, dari, Ustaz. wah, Masya Allah, dari Malaysia, Pak Jemaat ya. Boleh paham Pak Jemaat? Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Nah, boleh. Karena ini beza nih, macam hari Rabu nih, Anda pakai guna bahasa Melayu. Boleh paham ya? Boleh ya? Boleh ya? Boleh paham, Ustaz. Boleh Detail ya? kaji maklumat, Ustaz. Memang Ya? Ustaz paham, dia paham. Paham ya? Nah, bolehlah. Silakan kalau yang ada pertanyaan nih, ya boleh ditanyakan. Silakan. Ada pertanyaan Pak Jemaat? Tadi ya? Tadi. Ada soalan. Yang lain silakan. Ya, dari Bandung nih. Pak Unang, ada pertanyaan? Ya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait orang kafir yang menjelaskan sama saja diperingatkan ataupun tidak diperingatkan, mereka tidak akan berubah gitu ya. Nah, karakter orang kafir seperti ini yang seperti apa kan gitu. Karena kan saat ini banyak orang-orang kafir baik dari kaum musyrikin atau orang ateis yang masuk Islam. Ya, kafir inad. Yang kedua, ya. Berarti kita tidak diperbolehkan untuk memperingatkan mereka gitu? Oh, atau gimana? Baik. Ya. Nah, baik. Ya. Nah, seperti mana tadi dijelaskan dalam tafsir Muyassar ini, kafirnya itu adalah kafir inad. Ya. Apa itu kafir inad? Kafir dengan pembangkangan. Ya. Dia membangkang, memberontak. Nah, kemudian yang dinamakan dengan hidayah, ya hidayah itu adalah mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, jadi dalam hal ini wa innaka la tahdi man ahbabta, ya sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Nah, hatta Rasulullah SAW saja tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada orang yang dicintai. Siapa? Yaitu Abu Thalib. Ya, itu tidak bisa. Ya, kenapa? Ya, karena yang dinamakan dengan hidayah itu adalah mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah oleh sebab itu maka siapa orang-orang kafir yang dimaksud di sana adalah, nah tadi seperti yang dijelaskan dalam tafsir Muyassar, kafir inad. Ya, inad itu membangkang. Gitu. Nah, sementara yang dinamakan dengan at-taufik, ya kenapa dia sebenarnya taufik? Karena dia melalui proses pencarian. Ya, melalui proses pencarian. Ada orang-orang kafir yang mencari
Ya, jadi walaupun dia dalam kekafiran, tapi dia berupaya untuk mencari kebenaran, mencari hakikat. Nah, ini adalah orang kafir yang sedang di dalam proses untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Nah, dalam hal ini ya, ini terkait dengan dakwah ya. Maka dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini ya menemui berbagai macam halangan rintangan, dan ingat bahwasannya Al-Baqarah ini suratnya adalah surat Madaniyah ya, berdasarkan sifat suratnya, surat Madaniyah, yang dimana manusia itu terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu mukminun, ya, kafirun, dan munafikun. Berbeda dengan fase Makkah. Kalau fase Makkah itu ya mukmin, kafir kan gitu. Nah, jadi kafir di sini khitabnya adalah kepada siapa? Yaitu kepada kafir ahlu Makkah. Nah, jadi kafir ahlu Makkah ketika mereka diperingatkan oleh Rasulullah SAW, ya, mereka diperingatkan ataupun tidak, mereka tidak beriman, begitu ya. Nah, adapun konteksnya pada saat sekarang, apakah kita boleh berdakwah atau tidak, gitu ya. Nah, itu kaitan dengan dakwah ya. Kalau dakwah silakan sampaikan saja ya. Akan tapi ingat bahwasannya ya, yang dinamakan dengan hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sebagai manusia tidak memiliki kewenangan untuk istilahnya menjadikan seseorang itu berada dalam keimanan ya atau tidak. Itu semua adalah merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berdakwah, menyampaikan gitu ya. Kita kan Allahumma syhad qad balagtu, ya Allah saksikan lah kami telah menyampaikan. Begitu saja, itu menjadi tugas kita. Ingat ya konteks surat ini. Walaupun dalam ilmu tafsir ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, pelajaran itu bisa diambil dengan keumuman lafaz bukan dengan khusus sebab. Tapi tetap ya, asbabun nuzul itu memberikan atau sebab turunnya ayat juga tetap dia memberikan penekanan di situ ya, terkait dengan ayat ini kepada siapa, lebih dikhitabkannya, lebih ditujukannya, begitu ya. Ya, paham Pak Unat? Bisa paham? Ya. Oh ya, silakan, kita masih ada 7 menit lagi nih ya, silakan. Kalau mau bertanya kaidah bahasanya juga boleh ya, kaidah bahasa dan sebagainya juga boleh. Karena ini tafsir Muyassar ya, tidak ada i'rabnya. Berbeda dengan tafsir Jalalain. Kalau tafsir Jalalain ada i'rabnya sedikit-sedikit ya. Jadi kalau tafsir Muyassar tak ada. Tapi saya jelaskan lah ya sedikit-sedikit. Apalagi kalau yang sudah pernah belajar bahasa Arab mungkin perlu ya. Atau ya kita perlu ya, ingat 604 minggu itu bukan waktu yang sedikit ya. Berapa tahun kira-kira? Ada 10 tahun? Lebih ya? 604 minggu? Lebih ya? 12 tahun. Ya 12 tahun ya. Ya mudah-mudahan lah diberikan usia panjang. Sekarang usia saya hampir 40 lah. Atau minggu depan. Ya minggu depan ya 40. Jadi baru selesai pas usia mau 52 tahun. Mudah-mudahan ya diberikan usia untuk menyelesaikannya. Kita memahami sedikit-sedikit lah. Jangan banyak-banyak ya, insya Allah. Jadi 12 tahun ya, insya Allah. Proyek 12 tahun. Sila Bu Juminah. Sila. Macam mana tahu isyarah tu bila beli, bila jual? Oh ya. Terjemah dua-dua, kadang-kadang beli, kadang-kadang jual. Iya. Nah, itu ada ya Bu di dalam dalam bahasa Arab yang disebut dengan siakul kalam ya. Apa itu siakul kalam? Siakul kalam itu konteks pembicaraan. Ya, nah jadi kalau kita ya hendak mengetahui ya terkait dengan terjemah itu mesti memahami siakul kalam. Saya contohkan yang lain, nanti juga ketemu. Ya, innallaha la yastahi ayyadriba. Doroba di situ diartikannya kan bukan memukul, tapi membuat, betul ya?
Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan. Nah, kenapa kok di sini doroba diartikannya dengan membuat, ya, tidak memukul? Nah, karena memang siakul kalamnya atau konteks pembicaraannya ya terkait dengan itu gitu. Demikian juga terkait dengan ishtarau di sini. Kapan dia diartikan menjual, kapan dia diartikan membeli. Nah, di situ terdapat yang dinamakan dengan tabadul fil makna, ya, jadi berkebalikan di nama. Tapi dalam hal ini ya tetap kembali kepada siakul kalam atau konteks pembicaraannya. Ya, dalam hal ini tetap ya yang dinamakan dengan apa? Ishtarau atau bau maknanya adalah tabadulul asya, ya. Jadi saling menukar al asya, ya, barang. Oleh sebab itu maka ya ishtaru bisa boleh bermakna bau pun boleh bermakna ishtaru. Begitu ya. Kembali kepada siakul kalam. Dan nanti akan kita dapati banyak ya. Ada banyak sekali dalam Al-Qur'an yang mana setiap kalimat itu memiliki makna-makna yang memang tidak seperti pemaknaan secara lafziah ya. Oleh sebab itu maka memang kalau saya sendiri terhadap terjemah lafziah itu, kalau hanya dipahami secara letterlock dari lafadznya memang tak akan sampai. Kenapa? Al-Quran itu tetap harus dimaknakan secara makna tafsiriyah. Ya, makna tafsiriyah. Tetap seperti itu. Ya, sebab kalau hanya lafziah tidak akan sampai. Gitu. Tapi kalau makna tafsiriyah, itulah yang sampai. Contoh kemarin saya contohkan zalika kan. Zalika ya maknanya haza ya. Oleh sebab itu maka dalam Quran terjemah coba inilah Alkitab, betul ya, bukan itulah. Oh, kenapa gitu? Ini menyelisihi padahal kita belajar bahasa Arab misalkan zalika itu artinya itu. Kok kenapa ini? Nah, ternyata itu saya dapati dalam tafsir Ibnu Katsir makna daripada zalika dalam ayat tersebut maknanya adalah haza gitu ya. Jadi kembali kepada konteks kalimat dan juga tetap harus merujuk kepada tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ustaz. Wayaki. Sudah hampir jam 9 ya. Jam 10 ya waktu Johor ya. Pak Jumat. Jam 10 ya. Ini sudah malam nih kalau Johor dan Singapura sudah malam ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih dari Johor ada Bu Nur ini, kemudian juga Pak Jumat ya dari Singapura. Alhamdulillah. Ibu saya nih Bu Jumina alhamdulillah boleh hadir ya hari ini. Alhamdulillah. Dari ini ada Pak Unang ya. Alhamdulillah. Ada Pak Pepen, ada adik saya nih ya. Ustaz Syarif, ada Pak Sawil dari Bekasi ya, Bekasi ya. Ya betul, Bekasi. Bekasi ya. Ada Pak Asep dari Sukabumi nih. Pak Suparlan, orang Bandung nih ya. Dari Kodam 3 Siliwangi, alhamdulillah ya. Ada Pak Deden, Jakarta ya, Pak Deden. Ya, mohon. Ya, ada Pak Anwar. Ini kira condong ya, Pak Anwar? Anwar dari Ujung Berung, Pak Ustaz. Oh iya, Ujung Berung ya, Auto ya, Auto 2000 ya, tuh masih. Nah, Ustaz, nah. Oh ya, alhamdulillah ya, Bu Jumina, alhamdulillah. Ibu Neneng ya, Buah Batu. Ini kemana, Bu ini, Bu Apong? Nggak hadir? Besok mungkin Pak. Oh besok ya, Nahung ya. Pak Jumat, alhamdulillah ya. Ini Pak Ahmad ya atau Kang Ahmad. Ya, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.